Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 hingga 16. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.
Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan dan menyesal. Secara pribadi, penyesalan terbesar saya adalah ketika mendidik anak. Pada saat itu, saya kurang sabar dalam menghadapi anak saya. Saya sering memarahinya dan juga memukulnya ketika dia melakukan kesalahan. Jika waktu dapat diputar kembali, saya ingin menjadi papa yang lebih sabar dan penuh kasih sayang terhadap anak saya. Namun Tuhan sangat baik. Ia memberikan saya kesempatan kedua ketika Tuhan memulihkan saya terlebih dahulu dan saya dapat mendidik anak saya dengan cara yang lebih baik ketika memasuki usia remaja. Rasul Paulus adalah seorang penganiaya umat Kristen sebelum ia menjadi seorang pemberita Injil. Ia sangat kejam terhadap pengikut Kristus. Paulus tidak segan-segan untuk menyeret dan membunuh orang Kristen dengan surat kuasa yang diberikan kepadanya. Banyak orang Kristen abad pertama yang meninggal sebagai martir akibat ulah Paulus. Salah satunya adalah Stefanus. Namun setelah Allah memanggil Paulus dan menjadikannya pemberita Injil, kita dapat melihat bagaimana kehidupan Paulus berubah 180 derajat. Dari seorang penganiaya menjadi seorang yang mendirikan banyak gereja, mengembalakan banyak jemaat, mengajar tanpa henti, dan terus memberitakan Injil kerajaan Allah di mana-mana. Menjadi seorang pembela iman Kristen yang sangat terkenal hingga saat ini. Itulah hidup yang dijalani oleh Paulus ketika Allah memberikannya kesempatan kedua. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, itu adalah hidup pada kesempatan yang kedua. Pada awal kita lahir sampai sebelum menerima Yesus, hidup kita penuh dengan dosa dan kita tidak menyadarinya. Setelah Yesus memanggil kita secara pribadi, kita menjadi sadar bahwa hidup kita tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Menyesal dan bertobat. Karena kita mengetahui semua dosa kita telah diputihkan dengan darah Kristus yang sangat mahal. Membuat perubahan dalam diri kita dan juga hidup kita. Dari seorang pendosa menjadi orang yang telah dipulihkan, agar kita dapat menjalani hidup ini untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersyukur Engkau telah memilih kami, memberikan kami kesempatan kedua dalam hidup yang fana ini, menjadikan kami manusia baru, memulihkan hidup kami, dan memberikan perubahan dalam hidup kami. Bersyukur karena Engkau mau memakai kami, manusia lemah dan terbatas ini, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mencari wajah-Mu dan memilih untuk hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu atas hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku.
yang terbaik bagiku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.